Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah, beragam penyakit kadang-kadang datang dan menyebar seperti menghantui diri kita. Belakangan ini saja misalnya, pada akhir bulan Desember tahun 2019 lalu hingga memasuki tahun 2020 ini, kita telah digemparkan oleh virus mematikan yang datang dari negara luar. Adapun virus tersebut diberi nama virus corona. Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai virus ganas yang menjadi momok buat diri kita dan keluarga kita, maka tentu kita telah berikhtiar dan mencari tahu apa obat penangkal virus-virus ganas tersebut. Mulai dari yang berbahan herbal, juga bahan kimia ala kedokteran. Tetapi sahabat, jangan lupakan metode pengobatan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Akan saya sampaikan 3 macam pengobatan tibun nabawi, pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkal virus-virus mematikan tersebut. Oh iya, dan muslim juga bisa menggunakannya loh. Simak ya. Yang pertama, bekam atau hijamah. Bekam atau hijamah secara sendirinya telah menjadi alternatif pengobatan kaum muslimin di seluruh dunia. Walaupun metode pengobatan berbekam tersebut diinfokan sudah ada pada zaman kerajaan Mesir kuno. Berbekam atau hijamah bagi umat muslim telah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika pada sesuatu yang kalian pergunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan, maka hal itu adalah bekam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 macam penyakit. Hadis riwayat Tabrani. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara: minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat muslimin dan muslimah, jadikanlah berbekam atau hijamah menjadi salah satu prioritas pengobatan yang kita lakukan untuk menangkal berbagai macam virus dan penyakit, ringan maupun berat. Analisa medis modern pun telah berpuluh tahun yang lalu hingga kini telah berhasil membuktikan bahwa berbekam memiliki beberapa manfaat. Di antaranya seperti yang saya kutip dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, membuang racun, angin, dan kolesterol. Yang kedua, memperkuat pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, mengatasi demam. Yang keempat, mengatasi kelelahan. Yang kelima, meredakan nyeri dan keluhan. Manfaat bekam bisa untuk meredakan berbagai jenis nyeri dan keluhan. Terapi bekam bisa meredakan nyeri dan rasa sakit pada pinggang, bahu, dada, punggung, perut, dan juga encok. Selain itu, beberapa keluhan seperti sakit gigi, migrain, batuk, dan tekanan darah tinggi bisa disembuhkan dengan melakukan terapi bekam. Yang keenam, menyembuhkan banyak penyakit. Yang ketujuh, mengobati banyak masalah kulit. Yang kedelapan, memperbaiki dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang penting. Tidak hanya untuk mengobati penyakit dan meredakan nyeri, manfaat bekam juga bisa untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas organ tubuh dan sistem tubuh. Terapi bekam bermanfaat untuk menajamkan penglihatan, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang. Yang kesembilan, menghilangkan sihir. Sihir masih eksis loh hingga sekarang, maka antisipasinya gunakanlah metode pengobatan berbekam atau hijamah. Metode pengobatan yang kedua, habbatus sauda atau jintan hitam. Pengobatan dengan mengkonsumsi habbatus sauda atau jintan hitam ini juga direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat muslimin dan muslimah, penelitian medis modern pun telah banyak membuktikan berbagai manfaat habbatus sauda tersebut. Berikut yang saya kutip dari beberapa sumber. Menguatkan sistem kekebalan tubuh. Adalah Profesor Ike Muller, Direktur Institut Imunologi dari Universitas Munich, mengatakan ekstrak habbatus sauda ternyata dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat juga dijadikan sebagai bioregular dikarenakan oleh habbatus sauda yang dapat menghasilkan sel-sel T yang baik untuk menghasilkan imunitas yang kuat bagi tubuh kita. Dan bahkan jintan hitam dapat dijadikan obat bagi serangan kanker dan AIDS.
Adapun manfaat lainnya dari mengkonsumsi habbatus sauda ialah: yang pertama, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan bioaktivitas hormon. Yang ketiga, mengatasi gangguan tidur dan stres. Yang keempat, menetralkan racun dalam tubuh. Dalam hal ini dijelaskan bahwa saponin yang terdapat dalam habbatus sauda ternyata dapat membersihkan dan menetralisir racun yang terdapat dalam tubuh kita. Yang kelima, memperbaiki saluran pencernaan dan sebagai antibakteri. Pada tahun 1992, sebuah jurnal farmasi di Pakistan memuat isi bahwa habbatus sauda yang mengandung minyak volatil lebih mampu untuk membunuh bakteri cyanobacteria, V. cholera, dan E. coli dibandingkan dengan antibiotik yang ada seperti ampicillin dan tetrasilin. Yang keenam, melancarkan air susu ibu. Yang ketujuh, tambah nutrisi pada ibu hamil dan balita. Dan yang terakhir, anti tumor. Dalam Kongres Kanker Internasional di New Delhi, seorang ilmuwan dari Laboratorium Kanker dan Imunologi California Selatan memperkenalkan minyak habbatus sauda dan mengatakan bahwa habbatus sauda dapat merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan. Senyawa yang terdapat dalam minyak ini juga dapat menghancurkan sel-sel tumor dan juga dapat meningkatkan antibodi. Metode pengobatan yang ketiga, mengkonsumsi madu. Menggunakannya dan mengkonsumsi madu sebagai metode pengobatan juga dilakukan kaum muslimin sejak dulu kala. Terdapat keterangan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan manfaat dan pentingnya madu. Wa auha rabbuka ilan nahli anit tahizi minal jibali buyuta wa minas sajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kuli min kuli samarati fasluki subula rabbiki zulula, yahruzu min butuniha sarabu muhtalifun alwanuhu fihi sifa'un linnas, inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Juga terdapat pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara: minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat muslimin dan muslimah, salah satu poin yang menarik dalam khasiat madu adalah juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian di School of Medicine, Cardiff University, Inggris, madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh. Berkat nutrisi dalam madu, metabolisme dan stamina tubuh akan meningkat. Madu turut andil dalam mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Itulah mengapa madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. Analisa para medis juga mengatakan bahwa madu berhasil dalam mengobati berbagai penyakit, di antaranya mencegah diabetes, mencegah kanker, dan menyehatkan jantung. Dalam hal ini, madu mengandung antioksidan tinggi yang dapat menangkal pertumbuhan sel-sel jahat dalam tubuh termasuk kanker, menyembuhkan luka, menurunkan kolesterol dan berat badan, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Sahabat muslimin dan muslimah, itulah ketiga macam pengobatan ala Nabi SAW atau yang kita kenal dengan Tibun Nabawi yang saya sampaikan. Insya Allah, semoga ketiga macam pengobatan tersebut mampu mengatasi berbagai penyakit dan virus yang menjadi momok menakutkan bagi kita dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Dan yang terlebih penting lagi, semoga kita semua selaku kaum muslimin dan muslimah dan seluruh insan manusia di muka bumi ini mau mengamalkan pengobatan ala Rasulullah SAW tersebut hingga kita dapat meraih manfaat yang besar baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.